Nah, yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamaannya kata Nabi SAW, an yukaffira sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim, sampai-sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar, padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan Allah menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, bisa diqadha di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya 1 hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa 1 hari sebelum Asyura yang disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi SAW ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi SAW menyatakan, fa idza kana al-'amul muqbil la asumat tasi', jika saya punya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11, ya, 10 dengan 11, ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayatnya dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama, hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 1 hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan perbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa 1 hari sebelum Asyura dan puasa Asyura. Yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi SAW. Adapun puasa ke-11 dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan Muharram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya dia berpuasa Asyura, kemudian juga memperbanyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu a'lam bishawab.